teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Brea Podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya adalah tentang makna. Makna apa? Makna spesifiknya adalah tentang lidah manusia. Dalam case ini atau topik yang kita bahas pada episode kali ini adalah lidah sarkas, lidah yang kasar, keras seperti itu versus lidah hipokrit atau lidah munafik seperti itu. Kita akan bahas selengkapnya melalui episode ini. Silahkan disimak dengan baik, dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Apa yang saya tulis pada notes Facebook 7 September 2017 ini, yaitu tentang lidah manusia, diawali dari tulisan saya September 2017 dulu, mengutip Sufi Islam, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sufi Islam atau cendekiawan Muslim bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, lidah seseorang akan memberimu seperti apa rasa hatinya. Hal ini inline atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa dengan Aa Gim. Aa Gim pernah menyampaikan quote beliau, teko hanya mengeluarkan isi teko. Kata-kata seseorang mencerminkan isi hatinya. Hati yang baik akan mengatakan hal-hal yang baik, begitu pula sebaiknya. Hati yang buruk akan mengatakan hal-hal yang buruk. Teko madu akan mengeluarkan madu, teko racun akan mengeluarkan racun. Namun ada penyimpangan kasus nih. Ini kasus yang sifatnya unusual atau tidak biasa. Bagaimana bila kasusnya adalah jika seseorang itu memang gaya bicaranya aja yang sarkas, memang keras, memang kasar, memang misuhan atau berkata misuh itu bahasa Jawa dari berkata jorok, berkata kasar seperti itu. Namun hatinya sebenarnya baik. Pun begitu pula bagaimana bila seseorang bicaranya manis, lembut, sopan, tapi menikam dari belakang atau biasa disebut dengan hipokrit atau munafik. Kata kuncinya ada di kata can, atau can itu bahasa Inggris dari bisa atau dapat. Ibnu Qayyim mengatakan can yang dalam buku Understanding Grammar-nya Betty Azar, ada sebuah buku grammar bahasa Inggris berjudul Understanding Grammar, yang menjadi buku patokan, buku panduannya anak-anak sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, yaitu Understanding Grammar-nya Betty Azar. Probabilitas atau kemungkinan kenyataan dari kata can adalah 80%. Jadi tidak selalu, artinya tidak 100%, bahwa ini berarti tidak selalu bahwa orang-orang yang berkata baik atau berkata lembut, sopan itu menunjukkan hati seperti itu, dan tidak begitu pula sebaliknya. Jadi kasus yang 20% adalah tang-tang atau lidah-lidah untuk kasus sarkasme dan hipokrisme. Teman-teman paham benang merahnya di mana nggak? Kira-kira teman-teman bisa menganalisis atau memahami benang merahnya di mana nggak? Baiklah, akan saya jelaskan benang merahnya. Antara paradoks itu adalah kata ilmiah dari berlawanan, paradoks dari sarkasm versus hipokrit. Kata kuncinya di mana? Yaitu misalnya misuhan, kasar, keras tapi baik hati versus sopan, lembut, manis tapi menikam dari belakang. Kata kuncinya ada di yang pertama, ada niat keji. Yang pertama kata kuncinya adalah niat. Menurut saya, orang baik yang misuhan mungkin niatnya hanya untuk fun, untuk gegayaan. Jadi tidak untuk memaki-maki orang, tidak untuk menjahati orang, tidak untuk merusak nama baik orang, tidak untuk menghancurkan karir seseorang. Jadi tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat di situ. Tapi orang yang sopan, lembut, ucapannya manis, tapi menusuk, menikam dari belakang atau hipokrit atau munafik itu,
memang ada mens rea sejak awal. Memang ada niat jahat sejak awal. Niat jahat menghancurkan nama baik seseorang, menghancurkan karir seseorang, seperti itu. Lalu kata kunci kedua adalah konsistensi. Konsistensi perilaku lahiriah. Semua orang bisa berkata-kata baik, bisa. Bisa itu banyak public speaking, kursus public speaking, kursus berkata communication skill dan sebagainya. Semua orang bisa berkata-kata baik, tapi bagaimana perilaku kitalah yang membuktikan orang seperti apa kita. Orang yang misuhan tapi dalamnya baik, pasti perilakunya pun baik kepada sesama. Lain halnya orang yang modal mulut manis, hipokrit, pakaiannya religius. Tapi suatu ketika perilaku buruknya akan membuka mata kita semua seperti apa dia sebenarnya. Konon ada pepatah mengatakan bahwa pemimpin sejati itu walk the talk, talk the walk. Benar-benar menjalankan sendiri apa yang ia katakan dan sarankan, dan ia menyarankan apa yang memang sudah dia lakukan dan jalankan. Dan bagi penganut Islam, penganut paham, bagi penganut paham, bukan penganut Islam ya, I'm sorry. Bagi penganut paham sarkas, tapi nggak apa-apa, yang penting baik hati, mungkin perlu berefleksi ya. Kenapa sih kita harus memilih sarkasme, kata-kata yang gayanya kasar, keras gitu, kalau kita bisa ngomong secara baik-baik, well manner. Tidak semua orang bisa diperlakukan dengan sarkasme loh. Ada yang hatinya sensitif, lembut, sehingga diam-diam dia terluka atas kata-kata kasar kita. Kenapa tidak memilih ngomong, mengkritik, mengevaluasi, memberi masukan dengan cara yang baik atau well manner? Kalau sarkasme ala-ala bercanda dengan sahabat ya cukup inner circle aja ya, jadi di lingkungan pribadi aja. Sekali lagi, nggak semua orang bisa diperlakukan dengan sarkasme. Dan bukankah lebih baik saling menjaga hati sesama? Keep calm. Ada masa di mana Tuhan akan mereveal semuanya, akan membuka semuanya seiring berjalannya waktu. Karena fakta akan bicara, bukti akan nyata, dan semua topeng akan runtuh. Allah is in control. Allah yang maha kuasa mengatur segalanya. Sekali lagi, akan ada di mana semua fakta akan terbuka, semua bukti akan bicara, dan semua topeng akan runtuh. Sekali lagi, Allah is in control. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Sekuasanya kuasa. Terima kasih teman jiwa sudah menyimak apa yang Jiwa Berdaya sharingkan. Saya Bu Nurul Ilahi, your loving psychologist. Membuka kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin bercerita atau ingin bertanya kepada saya mengenai tentang lidah tadi, lidah yang sarkas versus lidah yang hipokrit, ataupun juga sebaliknya, di mana lidah tersebut lembut dan menjaga hati sesama, benar-benar mempertimbangkan apa yang dia sampaikan, memikirkan dan merasakan terlebih dahulu ucapannya sebelum ia keluarkan dari bibirnya, apakah akan menyakiti orang lain, apakah akan menyinggung orang lain, apakah akan melukai hati orang lain, seperti itu. Silahkan teman jiwa mengklik link yang ada di kolom deskripsi bila teman jiwa ingin berkonsultasi, konseling, ataupun bekerja sama dengan Jiwa Berdaya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami memproduksi lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan berdampak positif. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.